Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eksa Sinaga dengan NPM 2234 10197 dari kelas 6 MPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menyusun uji validitas hingga pada kita akan melakukan untuk menyusun uji linear berganda. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita masuk ke menu Excel, di mana di sini kita telah memperoleh data. Setelah itu kita masuk kepada menu SPSS, di mana pada menu SPSS ini saya sudah menyusun, saya telah menyalin dan telah membuat variabel-variabelnya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini untuk kita akan melakukan total, di mana total yang pertama ini kita masuk kepada menu transform, lalu kita masuk kepada menu compute, lalu di sini kita reset dulu. Setelah itu kita akan menambahkan dengan target variabelnya itu kita akan membuat dengan total load. Nah, setelah itu pada numeric expression ini kita akan menukarkan di mana total LOI 1 ditambah LOI 2, maaf, salah, tambah LOI 3, tambah LOI 5, nah setelah kita lakukan hal berikut, tentunya kita akan mengokekan, lalu oke, lalu selanjutnya kita akan memperoleh hasil mana totalnya itu adalah 40 hingga pada seterusnya. Nah, setelah itu, nah di sini setelah saya menemukan hasilnya, ini hasilnya sama halnya untuk menyusun total KL, KPS, sama halnya seperti itu. Nah, setelah kita menemukan total ini, yang pertama kita lakukan itu kita melakukan korelasi, di mana di sini kita masuk kepada mode menu analyze, kemudian correlate, masuk ke brevet, kemudian di sini kita akan memasukkan variabel loy 1, loy 2, loy 3, loy 4, loy 5 hingga hingga pada juga kita akan memasukkan pada total loy. Nah, setelah kita masukkan lalu kita okekan, lalu kita akan memperoleh hasil seperti berikut. Nah, begitu juga untuk menemukan korelasi daripada total total KP, total KL, total KPS. Nah, setelah kita menemukan korelasinya, tentunya kita akan masuk kepada validitasnya. Untuk cara membuat validitasnya itu, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita masuk kepada menu eh, Scale, masuk kepada Reliability Analysis. Kemudian di sini kita akan masukkan variabel LOI 1 hingga pada variabel LOI 8. Lalu setelah kita lakukan ini, kita akan kita masuk ke statistik. Lalu di sini kita akan mengisi dengan pada menu descriptive for scale and scale if item delete. Lalu setelah itu yang kita lakukan continue, lalu kita akan mengokekan. Nah, di sini telah kita temukan reliabilitasnya mulai dari LOI. Nah, begitu juga untuk membuat reliability pada variabel KP, kualitas produk, kualitas pelayanan, hingga pada kepuasan konsumen. Nah, setelah kita menemukan reliabilitasnya, kita akan masuk ke variabel view. Nah, di sini kan ada REST, di mana bagaimana cara kita yang pertama itu untuk kita akan disuruh untuk membuat, kita masuk kepada, kita akan disuruh untuk membuat regresi regresi linear. Nah, di sini kita akan masuk ke linear, kita masuk ke linear, lalu di sini dependennya ini kita akan membuat total KPS. Setelah kita titik total KPS, lalu kita akan membuat pada variabel independennya itu total LOI, total KP, total KS. Nah, setelah ini kita masuk ke menu statistik. Di sini kita akan membuat mencentang collinearity diagnosis. Setelah itu kita continue kan, lalu di sini kita akan mengisikan kita akan membuat histogram kah atau normal probability, dan kita centang dua-duanya lalu continue, lalu kita masuk ke menu save. Di sini pada menu residual kita akan mencentang unstandardized
lalu kita continuekan, lalu di sini setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita okekan, dan kita akan memperoleh eh, eh, kita akan memperoleh model summary-nya, variabelnya, ANOVA, koefisiennya, correlative diagnosis, hingga pada charts-nya atau dalam bentuk histogram. Nah, setelah ini kita lakukan, kita masuk kembali ke menu variable view. Nah, di sini kita menemukan ada race yang negatif. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat race ini supaya menjadi positif seperti ini? Yang pertama itu kita masuk ke menu transform, kemudian kita masuk ke menu compute variable. Nah, di sini kita akan mengetik langsung seperti warna biru ini. Kita ketik kembali ABS race. Nah, lalu pada numerik ini kita ketik lagi, ABS, buka kurung, lalu kita pilihkan di sini ABS Race 2. Lalu setelah ini kita okekan lagi. Kita okekan hingga kita akan memperoleh hasil untuk ABS Race-nya seperti ini. Nah, setelah kita menemukan ABS-nya, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu, kita masuk ke menu Analyze. Lalu setelah itu, kita akan disuruh untuk membuat non-comparative text. Nah, di mana di sini kita akan masuk kepada legalisasi dialog. Lalu kita masuk ke menu One Sample KS. Nah, di sini kita akan masukkan variabel ABS. Di mana di sini telah kita masukkan variabel ABS dari kolom berikut. Nah, di sini kita akan mencentang normal, lalu kita akan okekan. Hingga kita akan mendapatkan one sample kolmograph Smirnov test. Setelah kita menemukan hasil-hasilnya, kita akan melakukan analisis. Nah, di sini telah saya simpulkan analisis yang pertama itu berdasarkan hasil uji varilitas. Diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel loyalitas pelanggan LOI, kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan memiliki nilai korelasi atau persen correlate yang positif terhadap skor total serta memiliki nilai signifikan di bawah 0,10. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai instrumen. Nah, uji reliabilitasnya itu di sini telah kita temukan juga hasilnya, di mana interpretasi daripada uji reliabilitas ini yaitu seluruh variabel memiliki nilai converge alpha lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable. Artinya seluruh item pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Nah, di sini juga kita menemukan koefisien determinasi, di mana nilai R-square-nya sebesar 0,869, menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan, kualitas produk, dan kualitas layanan mampu menjelaskan variasi kepuasan pelanggan sebesar 86,9%, sedangkan 13,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nah, uji hipotetis simultan atau uji F A sama dengan 10%, yaitu pada taraf signifikan 10%, nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan, eh, kualitas produk, dan kualitas layanan serta simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, persamaan regresi, UJT, dan multikorelativitas. Di sini konstanta sebesar 6,42, lalu pada UJT loyalitas pelanggan 0,00 lebih kecil 0,10, lebih kecil dari 0,10. Selanjutnya pada multikolonialitas ini toleransinya ada 0,086 atau PIF-nya 11,86. Begitu juga seterusnya. Nah, hingga pada akhirnya kita akan melihat pada hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai SMP SIG sebesar 0,075 apabila menggunakan alfa sebesar 10% sebagaimana ketentuan soal, maka nilai 0,075 lebih kecil dari 0,10 sehingga residual tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, sesuai instrumen menyatakan bila asumsikan klasik analisis regresi tetap dapat disebutkan.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.